Terkait isu yang lagi viral, kalau menurut saya jangan kalau ditanggapi lah, atau yang bersangkutan sudah komunikasi langsung dengan saya dan sudah jelas kalau itu bukan di Bank Single Water gitu. Dan ya kita juga menjelaskan bahwa kebiasaan kita tidak seperti yang disebutkan yang saya. Tapi dia meyakinkan bahwa kejadian itu ada, dan sampai dia sempat memfoto dan yang lainnya, dan ya itu biarlah menjadi konsumsi mereka sendiri, belanjaan sendiri. Nanti kalau ke Bank Sering ya hati-hati, kalau ke tempat kita ya hati-hati bahwa jangan sampai terpengaruh oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan kita. Dari kejadian ini sudah berapa orang yang sekiranya itu menanyakan hal tersebut? Mungkin dari beberapa teman-teman media dan sebagainya. Banyak. Satu ya dari teman-teman media pastinya ingin mengklarifikasi kebenaran apakah itu di Bank Sring atau bukan. Dan si penulisnya sendiri kan sudah menjelaskan kalau itu kan bukan di Bank Sring Underwater, di Bank Sring tapi bukan di Bank Sring Underwater. Itu yang harus kita pahami bersama. Terus dari kalangan tokoh, teman, bahkan ada kiai, anggota DPRD, bahkan ya teman-teman saya di advokat di LBH Ansor juga menanyakan itu dan menyayangkan itu, kenapa kok sampai terjadi. Tapi ya lagi-lagi kan yang sudah dijelaskan oleh si penulis kontennya itu kan bukan di tempat saya tapi di tempat lain. Jadi ya saya sampaikan, saya tidak punya kewenangan sedikit pun untuk menegur, menasihati atau menghentikan apa yang dilakukan di tempat lain. Tapi kalau itu terjadi di tempat saya ya selesai. Kalau kaget banyak, baik dari komentar-komentar yang muncul di Facebook yang mereka tulis ataupun di komentar Facebook yang saya jadikan klarifikasi. Tapi ya kekagetan mereka itu, mereka sudah pernah datang ke tempat kita, mengetahui apa yang kita lakukan benar-benar untuk konservasi dan edukasi, sehingga dia kaget kok muncul berita seperti itu. Tapi setelah penulisnya menjelaskan bahwa itu bukan di tempat saya, kayaknya mereka puas dengan pertanyaan itu. Ternyata bukan di Bank Sring Underwater. Kalau di Bank Sring Underwater, ini saya bisa Bank Sring Underwater ya, nggak bicara di destinasi-destinasi yang lain. Kalau di Bank Sring Underwater kan bis awalnya masuk, terus ada kesepakatan warga di desa untuk supaya bis nggak masuk. Kita mematuhi itu dengan menyiapkan shuttle. Jadi ya selama peraturan itu tidak berubah, ya bagi penumpang bus itu ya menggunakan shuttle yang kita siapkan. Kalau untuk tiket masih 5.000. Kalau untuk parkir? Tiket 5.000, kalau parkir motor 2.000, lupa saya. Tapi intinya ya tiket masuk 5.000, itu nanti ada pajak ke pemerintah daerah, terus kemudian ada donasi ke pemerintah desa. Itu juga untuk kamar, parkir, termasuk shuttle itu juga ada donasi ke pemerintah desa melalui BUMDes. Untuk seluruh masyarakat Indonesia ataupun turis asing, menurut saya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir untuk terus berwisata ke Banyuwangi, terutama ke Bank Sring Underwater. Hanya mungkin perlu kita pahami kembali mana destinasi yang layak untuk kita kunjungi, mana destinasi yang layak untuk kita datangi, baik dari sisi keamanannya, kebersihannya, dan pelayanannya. Dan untuk Bank Sring Underwater mungkin bisa buka di medsos, di sana banyak beberapa petunjuk, baik petunjuk arah, jalan maupun nomor admin yang bisa supaya tidak keliru masuk atau tidak salah orang lagi. Oke. Kalau untuk yang berita itu, pembuktiannya kan saya ada dua. Yang pertama, setelah berita itu naik dan viral, saya mengumpulkan teman-teman apakah melakukan ini atau tidak. Ternyata setelah saya kumpulkan, tidak ada teman-teman yang mengetahui bahkan mengakui melakukan itu. Sehingga karena saya percaya dengan tim kita, teman-teman saya di Bank Sring Underwater, maka saya menganggap itu bukan Bank Sring Underwater. Terus yang kedua, pembuktiannya adalah di jawaban status
atau yang menaikkan berita tentang itu kan sudah menyebutkan kalau itu bukan di Bangsering Underwater. Memang tujuannya ke Bangsering Underwater, tapi proses kejadiannya kan bukan di Bangsering Underwater gitu.